Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maya Surweni. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, yaitu tugas besar Bahasa Indonesia dengan judul Bahasa Indonesia sebagai Penghala Ilmu Pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan poin per poin dan akan saya jelaskan secara luas. Oke, masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ini saya menuliskan secara singkat latar belakang apa yang saya mau sampaikan. Ya, bahasa Indonesia itu punya peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi dan bahasa persatuan sejak Sumpah Pemuda 1928. Dalam dunia akademik, bahasa ini menjadi media utama dalam pembelajaran dan penelitian. Namun ada tantangan besar yang dihadapi sebagai dominasi bahasa Inggris gitu dalam publikasi ilmiah dan kurangnya standar terminologi serta rendahnya indeksasi jurnal nasional di tingkat global. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk memperkuat peran bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan, seperti peningkatan kualitas jurnal dan kebijakan yang mendukung penggunaannya dalam akademik. Oke, kita masuk ke rumusan masalah. Di sini ada 3 permasalahan yang akan kita bahas, yaitu tentang bagaimana peran bahasa Indonesia dalam penyebaran ilmu pengetahuan, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang sebagai bahasa ilmiah, lalu bagaimana solusinya untuk memperkuat bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Lalu ada tujuan penelitian di sini, yaitu kita akan menganalisis peran bahasa Indonesia dalam dunia akademik dan penelitian. Lalu kita akan mengidentifikasikan tantangan yang menghambat perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Selanjutnya kita akan menyediakan solusi gitu, mencari solusi untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Ya, di dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan soal peran bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan ada 2 poin, yaitu bahasa resmi dalam pendidikan dan penelitian, lalu menjadi media penyebaran ilmu ke masyarakat luas. Seperti yang kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa utama gitu di dalam negara Indonesia ini, di mana bahasa Indonesia itu sangat penting gitu dalam dunia akademik dan ilmu pengetahuan gitu. Bahasa Indonesia ini menjadi alat utama untuk pembelajaran, diskusi akademik, serta penyusunan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai media berpikir, di mana bisa mempengaruhi gitu cara manusia dalam mengembangkan konsep keilmuan. Dan kemampuan seseorang dalam memahami dan mengungkapkan suatu konsep ilmiah itu kan sangat bergantung gitu pada penguasaan bahasanya. Jadi sangat diperlukanlah bahasa Indonesia dalam berpikir gitu dan mengembangkan konsep keilmuan. Tapi jika bahasa yang digunakan tidak memiliki istilah yang memadai untuk menjelaskan suatu konsep ilmiah, maka ya pengembangan ilmu pengetahuan pun juga akan terhambat gitu. Di sisi lain juga bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang cukup luas. Melalui buku akademik, jurnal ilmiah, dan media digital, masyarakat itu memperoleh akses terhadap berbagai informasi dan penelitian lah yang dilakukan oleh akademis dan peneliti gitu. Oleh karena itu, pembuatan bahasa Indonesia dalam bidang akademik itu sangat-sangat diperlukan supaya ilmu pengetahuan itu dapat tersebar secara luas dan merata. Lalu yang kedua, ada tantangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Yaitu di sini ada 3 poin, yaitu dominasi bahasa Inggris dalam jurnal ilmiah global, kurangnya jurnal Indonesia yang terindeksasi oleh internasional, tidak adanya standar baku dalam istilah ilmiah. Ya, tantangan-tantangan ini tuh sebagian besar kayak jurnal internasional itu kan menggunakan bahasa Inggris gitu, sehingga menyebabkan akademisi lebih memilih menulis dalam bahasa tersebut untuk meningkatkan visibilitas globalnya. Lalu hanya sedikit juga jurnal Indonesia itu yang terindeks di Scopus atau website of science, yang sehingga itu membuat mengurangi kredibilitas dalam publikasi akademik dalam negeri. Lalu yang ketiga itu, dalam beberapa bidang istilah teknis dalam bahasa Indonesia masih belum beragam, menyebabkan kesulitan gitu dalam komunikasi akademik yang lebih efektif. Selanjutnya kita membahas gitu bagaimana strategi untuk memperkuat bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Oke, yang pertama itu dengan meningkatkan publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia. Publikasi ilmiah itu kan indikator utama dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Semakin banyak penelitian dipublikasikan dalam suatu bahasa, maka besar juga kontribusi bahasa tersebut dalam ranah akademik dan ilmu pengetahuan. Tetapi saat ini itu jumlah publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia masih sangat kurang jauh gitu, masih kurang rendah dibandingkan dengan bahasa Inggris. Sehingga hal tersebut
sebenarnya ada beberapa faktor lah kenapa seperti itu gitu, karena antara lainnya rendahnya jumlah berbagai berbahasa Indonesia yang terindeks di database akademik internasional seperti Scopus, seperti Web of Science, dan DOAJ atau DOAJ. Lalu yang kedua, upaya peningkatan publikasi ilmiah itu dalam bahasa Indonesia ya dengan meningkatkan indeksasi jurnal bahasa Indonesia. Contohnya ya kita bisa kayak melakukan kualitas editorial jurnal dengan memperbaiki sistem review serta memastikan bahwa jurnal-jurnal yang tersebut itu memiliki standar akademik yang tinggi. Dan juga pemerintah dan institusi akademik perlu juga untuk mengupayakan agar lebih banyak jurnal Indonesia yang jurnal ilmiah yang berbahasa Indonesia yang bisa terindeks gitu oleh website tersebut. Lalu meningkatkan dukungan institusi akademik terhadap publikasi dalam bahasa Indonesia. Ya, universitas dan lembaga penelitian di Indonesia tuh harus lebih efektif lagi dalam mendukung dosen dan mahasiswa gitu untuk menulis dan mempublikasikan karya ilmiah mereka dalam bahasa Indonesia. Contohnya kayak memberikan insentif kepada akademisi yang menerbitkan artikel di jurnal nasional terakreditasi. Lalu selanjutnya membuka akses jurnal berbahasa Indonesia secara digital. Ya, jurnal ilmiah yang menggunakan bahasa Indonesia harus lebih mudah diakses lah secara online agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas lagi gitu. Dan selanjutnya ya meningkatkan aksesibilitas jurnal yang dapat dilakukan dengan menampilkan publikasi dalam format open access, sehingga hasil penelitian itu dapat mudah diunduh dan digunakan oleh akademisi lain gitu. Jangan yang susah sulit diakses gitu. Jadi kayak ya susah lah untuk para akademisi lain untuk mengakses kalau terlalu dipersulit gitu. Selanjutnya meningkatkan keterampilan berbahasa dalam karya ilmiah. Selain meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia, kualitas penulisan akademik juga perlu ditingkatkan. Banyak mahasiswa, dosen, dan peneliti di Indonesia itu masih menghadapi kesulitan dalam menulis karya ilmiah yang menyesuaikan gitu dengan standar akademik. Sehingga di bawah ini kita akan membahas juga beberapa kendala utama yang sering ditemui dalam penulisan akademik berbahasa Indonesia, yaitu kurangnya pemahaman tentang struktur akademik yang baik seperti penulisan abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Lalu penggunaan bahasa yang tidak baku, termasuk penggunaan kata-kata yang kurang sesuai dengan standar akademik, serta kurangnya pelatihan dalam menulis ilmiah, terutama di tingkat perguruan tinggi. Dan strategi untuk meningkatkan keterampilan akademik dalam penulisan ilmiah yaitu dengan mengadakan pelatihan workshop dan penulisan ilmiah gitu. Ya, universitas dan lembaga akademik dapat mengadakan pelatihan rutin lah tentang penulisan akademik dan dalam bahasa Indonesia. Pelatihan juga dapat mencakup teknis penulisan yang baik, penyusunan kutipan dan referensi, serta cara-cara menyusun struktur makalah yang sistematis gitu, supaya memudahkan untuk para para peneliti atau penulis ilmiah itu bisa mendapatkan pelatihan yang baik lah. Lalu yang kedua, menyusun pedoman penulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia. Pemerintah dan institusi akademik perlu menyusun itu pedoman dan penulisan ilmiah yang lebih rinci dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Pedoman ini juga dapat mencakup aturan dalam penggunaan istilah teknis, penulisan format, dan standar gaya penulisan akademik. Lalu yang ketiga, dengan meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Seperti mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi sebaiknya lebih difokuskan gitu pada keterampilan menulis akademik. Ya, mahasiswa perlu diberikan latihan intensif gitu dalam menulis karya ilmiah atau esai ilmiah dan laporan penelitian dalam bahasa Indonesia, bahkan makalah gitu dalam penulisan bahasa Indonesia. Dan memanfaatkan teknologi dalam pengajaran bahasa akademik. Ya, teknologi seperti plagiaris checker and grammar checker bahasa Indonesia itu bisa banget digunakan gitu untuk meningkatkan kualitas tulisan akademik, supaya jika ada beberapa yang salah ya bisa diperbaiki gitu dengan checker grammarnya gitu. Misalnya seperti KBBI bisa membantu gitu mahasiswa untuk menggunakan dan memahami penggunaan kata-kata yang sesuai dengan standar bahasa baku. Dan strategi untuk berkuat bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan yang terakhir yaitu mendorong penerjemah ilmiah ke dalam bahasa Indonesia. Di sini ada 3 poin juga, yaitu memungkinkan meningkatkan akses publik terhadap penelitian berbahasa asing gitu. Kayak salah satu strategi lain yang diterapkan untuk memperkuat bahasa Indonesia dalam dunia akademik adalah dengan meningkatkan jumlah karya ilmiah yang diterjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Lalu banyak penelitian penting juga dalam berbagai bidang ilmu yang masih kurang gitu ditulis dalam bahasa Inggris, sehingga
sehingga sulit diakses oleh akademisi dan mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan bahasa asing yang cukup. Itu agak kesulitan gitu untuk mengakses karena kebanyakan ditulis dengan bahasa Inggris gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya adalah mengembangkan istilah ilmiah dalam bahasa Indonesia, lalu pemerintahan dan universitas mendukung penerjemahan akademik. Seperti yang saya sudah jelasin tadi ya, dengan cara memudahkan para akademisi lainnya untuk bisa mengakses gitu dengan open access dan lainnya gitu, supaya bisa dijangkau luas lah oleh para audiens gitu. Oke, dan kesimpulannya sekarang pada akhirnya saya menulis bahwa bahasa Indonesia itu punya potensi besar gitu dalam dunia akademik dan ilmu pengetahuan, tetapi ya masih banyak tantangan yang harus diatasi lah supaya bahasa Indonesia dapat berperan lebih kuat lagi dalam ranah akademik. Dan solusinya ya dengan diperlukan strategi komprehensif gitu dalam meningkatkan jumlah dan kualitas jurnal berbahasa Indonesia. Dan saran saya ya diharapkanlah bagi pemerintah gitu dan institusi akademik lebih aktif lagi dalam mendukung indeksasi jurnal ilmiah berbahasa Indonesia, supaya akan lebih banyak lagi publikasi yang diakui secara global gitu. Dan akademisi juga diharapkan semakin terdorong untuk menulis dalam bahasa Indonesia dengan dukungan kebijakan yang memadai. Selain itu, dengan peningkatan keterampilan akademik dalam menulis ilmiah serta perluasan program penerjemah ilmiah yang menjadi langkah krusial dalam memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya yang membahas soal bahasa Indonesia itu sebagai penghala ilmu pengetahuan. Dan sekian dan terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi, siang, dan sore. Terima kasih.